berita, pengetahuan, dan perkataannya. Shalom Sobat Terkasih dimanapun Anda berada. Berita, pengetahuan, dan perkataannya merangkum berita terkini dari berbagai peristiwa, polemik, dan berbagai berita yang sedang terjadi saat-saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengetahui beberapa kejadian yang sedang terjadi di dunia ini, karena banyaknya bencana-bencana ini menunjukkan penggenapan firman Tuhan akan tanda-tanda akhir zaman yang sudah digenapi. Sehingga kita harus semakin berjaga-jaga, berdoa, dan dekat dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dapat berdoa untuk dunia ini dan untuk Indonesia khususnya. Sehingga perlindungan dan pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk orang-orang yang percaya, dan kemuliaan Tuhan pun akan dinyatakan atas dunia ini dan bagi bangsa Indonesia khususnya. Adapun inilah berita yang telah kami rangkum. Dari mancanegara. 1,5 juta warga di Singapura kena penyakit ginjal. 1,5 juta warga di Singapura kena penyakit ginjal. Pasien yang hidup dengan diabetes, tekanan darah tinggi, serta individu yang kelebihan berat badan atau obesitas lebih rentan terhadap penyakit ginjal. Makin menyimpang, ternyata ada kompetisi transdog. Makin menyimpang, ternyata ada kompetisi transdog. Penonton pun bertepuk tangan serta peserta melakukan putaran sempurna. Ribuan orang demo melawan Trump dan Elon Musk di Boston. Demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Presiden Amerika Donald Trump terjadi di seluruh penjuru Amerika Serikat pada hari Sabtu 5 April. Hal ini menyusul keputusan Trump yang mengumumkan kenaikan tarif terhadap banyak negara yang berimbas pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika. Sementara itu, Elon Musk yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah dituding menjadi biang kerok atas segala kebijakan Trump yang dianggap nyeleneh. Beginilah potret demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Elon Musk di Amerika Serikat pada Sabtu 5 April 2025. Ribuan warga Amerika Serikat serentak turun ke jalan membentangkan beragam spanduk bertuliskan hands off hingga menyerukan pemecatan Elon Musk yang saat ini menjadi Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah. Elon Musk dituduh sebagai dalang di balik kebijakan Trump yang kontroversial, termasuk pemecatan terhadap puluhan ribu pegawai kementerian dan badan federal dengan alasan efisiensi. Ditambah lagi baru-baru ini Trump resmi mengumumkan kenaikan tarif terhadap banyak negara dengan besaran antara 10 hingga 50% yang berlaku mulai 5 April 2025. Imbasnya, harga barang-barang impor di Amerika Serikat melonjak sangat tinggi. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif bea masuk. Amerika Serikat akan mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Selain kenaikan tarif, massa diketahui juga ikut memprotes kebijakan Trump lainnya terkait jaminan sosial, isu pendidikan, serta hubungan dengan negara-negara Amerika Serikat yang dirusak oleh Trump.
Hal-hal inilah yang memicu kemarahan warga Amerika Serikat terhadap kebijakan-kebijakan yang justru dianggap merugikan rakyat Amerika Serikat sendiri. Sementara itu, menanggapi demo besar-besaran ini, Gedung Putih menegaskan bahwa Trump berjanji akan selalu melindungi jaminan sosial, Medicare, dan Medicaid bagi warganya. Ini menjadi demonstrasi terbesar sejak Trump menjabat pada 20 Januari lalu. Sebanyak 150 kelompok dan organisasi dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul memprotes kebijakan Trump. Demonstrasi tersebut dilakukan di berbagai titik, mulai dari National Mall di Washington DC, ibu kota negara bagian, dan berbagai lokasi lain di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat. Korban gempa Myanmar 3.600 tewas dan 160 hilang. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Myanmar meningkat menjadi 3.600 dengan 5.017 orang luka dan 160 orang masih dinyatakan hilang. Menurut tim informasi Dewan Administrasi Negara Myanmar, gempa yang dengan kekuatan 7, skala Richter menghantam Myanmar pada pukul 12.51 waktu setempat pada 28 Maret. Total 89 gempa susulan dengan kekuatan antara 2,8 hingga 7,5 skala Richter telah tercatat pada hari Minggu. Dari Indonesia, dampak gempa 4,1 skala Richter yang mengguncang kota Bogor. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang kota Bogor pada hari Kamis 10 April. 14 rumah di 4 kecamatan mengalami rusak ringan hingga sedang akibat gempa. Seperti ini kerusakan yang dialami di salah satu rumah warga di Kampung Buntar, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Rumahnya mengalami tembok retak dan plafon ambruk. Sejauh ini dampak gempa yang terjadi Kamis malam di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan 14 rumah di 4 kecamatan mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi akibat gempa berkekuatan 4,1 magnitudo ini dalam kategori ringan hingga sedang. Paling parah bagian tembok jebol sehingga tidak bisa ditempati untuk sementara. BPBD Kota Bogor masih mengumpulkan data dan informasi dari lapangan terkait dampak gempa. Diimbau warga agar tetap tenang dan tetap waspada. Demikianlah berita-berita yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Mari sobat terkasih, kita satukan hati untuk sungguh masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memegang daulat penuh atas seluruh bangsa di dunia ini. Kami berdoa Engkau turut bekerja atas seluruh pemimpin-pemimpin kepala negara di dunia ini. Biarlah mereka semakin menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan
atas keadaan yang telah terjadi hari-hari ini. Tuhan, bekerjalah supaya Injil makin diberitakan dan makin menjangkau sampai seluruh penduduk bumi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan atas negeri kami ini. Berikanlah roh takut akan Tuhan atas seluruh pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga terendah. Satukanlah bangsa kami Tuhan dalam kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar pemulihan, kebangkitan, dan kemenangan-Mu terjadi bagi Indonesia sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami sudah terima jawaban dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin.